Dunia hiburan memang tak pernah jauh dari sorotan. Bukan hanya soal karya dan prestasi, kehidupan pribadi hingga persoalan hukum para artis juga kerap menjadi perhatian publik. Salah satu isu yang beberapa kali menghebohkan industri hiburan Indonesia adalah prostitusi online. Perkembangan teknologi, media sosial dan aplikasi pesan membuat praktik ini semakin mudah dilakukan secara tertutup, baik melalui perantara maupun jaringan muncikari. Namun, penting dipahami bahwa status hukum setiap artis dalam kasus-kasus berikut berbeda. Ada yang menjadi tersangka, ada yang hanya diperiksa sebagai saksi, bahkan ada pula yang namanya ikut dikaitkan meski tidak terbukti terlibat prostitusi. Karena itu, kisah mereka perlu dilihat berdasarkan fakta hukum, bukan sekadar rumor yang beredar. Lantas, siapa saja figur publik yang pernah terseret dalam kasus prostitusi online? Hana Hanifah. Nama Hana Hanifah menjadi sorotan pada Juli 2020 setelah polisi mengamankannya dari sebuah hotel di Medan, Sumatera Utara. Saat itu, Hana ditemukan bersama seorang pria berinisial A dan kemudian diperiksa terkait dugaan prostitusi online. Dalam penyelidikan, polisi mengungkap adanya transfer uang sekitar 20 juta rupiah sebelum Hana berangkat ke Medan. Namun, setelah menjalani pemeriksaan, Hana tidak ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyebut Hana sebagai pihak yang ditawarkan melalui perantara, sementara dua orang yang diduga berperan sebagai muncikari menjadi fokus proses pidana. Hana dan pria yang bersamanya tetap berstatus sebagai saksi dan kemudian dipulangkan. Jadi, kurang tepat jika Hana disebut pernah dihukum karena prostitusi. Secara hukum, statusnya dalam kasus tersebut adalah saksi. Aku juga nggak ngerasa nerima uang juga. Tapi akhirnya kamu pernah melakukan konten bareng sama Om Deddy minta setelah kalian ada podcast itu dan Amel Alfi. Pada 2015, nama Amel Alfi juga ikut terseret dalam kasus prostitusi yang melibatkan muncikari Robby Abbas. Awalnya, identitas perempuan berinisial AA sempat menjadi misteri. Amel bahkan pernah membantah bahwa perempuan tersebut adalah dirinya. Namun, dalam perkembangan perkara, nama Amel kemudian muncul sebagai saksi dan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Oktober 2015 dengan pakaian tertutup serta mengenakan cadar. Dalam persidangan, muncul keterangan mengenai transaksi yang dikaitkan dengannya. Nilainya bukan 80 juta rupiah seperti rumor yang sempat beredar, melainkan sekitar 15 juta rupiah hingga 20 juta rupiah. Sementara angka 80 juta rupiah pernah disebut Robby sebagai nominal yang muncul dalam operasi kepolisian. Robby Abbas akhirnya divonis 1 tahun 4 bulan penjara karena mempermudah praktik prostitusi dan menjadikannya sebagai sumber penghasilan. Sedangkan Amel berada dalam perkara tersebut sebagai saksi. Nikita Mirzani. Nama Nikita Mirzani juga menjadi sorotan besar pada 2015 setelah diamankan polisi di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat. Dalam pemberitaan ketika kasus itu mencuat, Nikita disebut ditemukan tanpa busana saat petugas melakukan operasi. Dalam pengungkapan yang sama, Putih Revita juga ikut diamankan. Nama keduanya kemudian ramai dibicarakan karena diduga ditawarkan kepada pelanggan melalui jaringan perantara. Bahkan sempat beredar informasi mengenai tarif sekitar 65 juta rupiah untuk sekali pertemuan. Kasus tersebut langsung menyita perhatian karena Nikita saat itu sudah dikenal sebagai figur hiburan yang sering menjadi pusat pemberitaan. Lokasi hotel mewah dan angka transaksi puluhan juta rupiah semakin membuat kasus ini menjadi perbincangan luas. Namun, perlu dibedakan antara seseorang yang diamankan atau diperiksa dengan pihak yang secara hukum menjalankan jaringan prostitusi. Karena itu, keterlibatan Nikita sebaiknya disampaikan sebatas fakta yang terungkap saat pengungkapan, tanpa menambahkan kesimpulan yang tidak pernah diputuskan secara hukum. Faye Nicole Jones. Nama Faye Nicole Jones juga sering dimasukkan dalam daftar artis yang disebut pernah terseret prostitusi. Namun, kasusnya sebenarnya berbeda. Pada 2018, Faye ramai dikaitkan dengan Tubagus Jariwardana alias Wawan, narapidana kasus korupsi yang ketika itu menjalani hukuman di Lapas Sukamiskin. Dalam persidangan perkara suap fasilitas lapas, terungkap bahwa Wawan pernah mendapat izin keluar dengan alasan berobat. Namun kemudian diketahui menginap di hotel bersama perempuan yang bukan istrinya. Nama Faye lalu ramai disebut sebagai perempuan tersebut. KPK memanggil Faye pada 2019 sebagai saksi.
Namun, pemeriksaan itu berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan fasilitas keluar lapas, bukan penyidikan prostitusi. Tidak ada dasar kuat untuk menyatakan bahwa Faye pernah ditangkap karena prostitusi atau terbukti menjual jasa seksual. Cassandra Angeli. Menjelang akhir 2021, Cassandra Angeli diamankan Polda Metro Jaya di sebuah hotel di Jakarta Pusat. Berbeda dari beberapa kasus sebelumnya, Cassandra kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang yang diduga berperan sebagai muncikari. Menurut polisi, Cassandra mengakui keterlibatannya dalam praktik prostitusi online dan menyebut faktor ekonomi sebagai salah satu alasannya. Nilai transaksi yang dikaitkan dengannya mencapai sekitar 30 juta rupiah. Dan kepolisian menyebut aktivitas tersebut telah dilakukan beberapa kali. Meski berstatus tersangka, Cassandra tidak ditahan. Polisi juga menyebut bahwa di satu sisi, ia dapat dipandang sebagai korban jaringan prostitusi. Namun, karena disebut menyetujui dirinya untuk ditawarkan kepada pelanggan, hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan penyidik dalam menetapkan status tersangka. Tania Ayu. Pada Desember 2020, seorang artis berinisial TA diamankan Polda Jawa Barat di sebuah hotel di Bandung. Nama Tania Ayu kemudian ramai dikaitkan dengan inisial tersebut. Polisi menyebut perempuan berinisial TA ditawarkan melalui jaringan prostitusi online dengan nilai sekitar 75 juta rupiah untuk sekali pertemuan. Namun, TA tidak ditetapkan sebagai tersangka. Polisi justru menetapkan 3 orang yang diduga sebagai muncikari sebagai tersangka, sementara TA tetap berstatus saksi. Karena itu, lebih tepat mengatakan Tania Ayu pernah terseret dan diperiksa dalam kasus dugaan prostitusi online, bukan menyebutnya sebagai terpidana prostitusi. Sintiara Alona. Kasus Sintiara Alona sedikit berbeda karena berkaitan dengan hotel miliknya. Pada Maret 2021, polisi menggerebek Hotel Alona di Tangerang setelah menemukan praktik prostitusi di lokasi tersebut. Sintiara kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama pengelola hotel dan seorang muncikari. Kasus ini semakin serius setelah polisi menemukan adanya anak di bawah umur dalam jaringan tersebut. Dalam persidangan, jaksa sempat mendakwa Sintiara menggunakan pasal terkait eksploitasi anak. Namun, majelis hakim menyatakan unsur eksploitasi anak tidak terbukti dalam perannya. Sintiara juga dinyatakan tidak terbukti mengambil keuntungan dari eksploitasi tersebut. Meski begitu, ia tetap dinyatakan bersalah berdasarkan pasal 296 KUHP karena memberikan atau membiarkan tempat digunakan untuk perbuatan cabul. Pada 8 Desember 2021, Sintiara Alona akhirnya dijatuhi hukuman 10 bulan penjara.